Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Farham Farmulia dari program Studi Akidah dan Filsafat Islam akan membahas tema-tema dari mata kuliah Sejarah Kalam Modern. Adapun tema-tema yang akan saya bahas pada kesempatan ini yakni mengenai riwayat hidup daripada Ismail Raji Al-Faruqi, dan yang kedua adalah pemikiran kalam Ismail Raji Al-Faruqi, dan yang ketiga adalah analisis kritis terhadap pemikiran kalam Ismail Raji Al-Faruqi. Kalau kita ingin mengenal lebih dekat siapa itu Ismail Raji Al-Faruqi, Ismail Raji Al-Faruqi lahir pada tanggal 1 Januari 1921 di Jaffa, di mana Jaffa ini sebuah daerah yang ada di Palestina, dan wafat pada tanggal 27 Mei 1986 dalam umur 65 tahun. Ismail Raji Al-Faruqi selama hidupnya dikenal luas sebagai cendekiawan muslim atau cendekiawan yang komparatif. Artinya bahwa Ismail Raji Al-Faruqi ilmuwan yang mampu menjawab gagasan-gagasan yang berkaitan dengan perbandingan-perbandingan agama. Bahkan karena pendidikan Ismail Raji Al-Faruqi, dia mampu menguasai 3 bahasa, diantaranya adalah bahasa Arab, Prancis, dan Inggris. Bahkan selama hidupnya Ismail Raji Al-Faruqi pernah diangkat menjadi gubernur di suatu daerah yang bernama Galilea. Namun karena terjadi pembentukan negara Israel, sehingga dia terpaksa meninggalkan Palestina dan melanjutkan studinya di Indiana University di Bloomington dan meraih gelar doktor dalam filsafat barat. Bahkan Ismail Raji Al-Faruqi menjadi guru besar pada Department of Religion di Temple University pada tahun 1968 sampai 1986 dan menjadi dosen tamu tidak kurang dari 23 universitas di Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan dan Tenggara. Saya kira itu riwayat singkat daripada Ismail Raji Al-Faruqi. Baik, tema yang kedua adalah mengenai tentang pemikiran kalam Ismail Raji Al-Faruqi. Mengenai pemikiran kalam Ismail Raji Al-Faruqi, kita akan membahas tentang konsep tauhid. Konsep tauhid dalam pandangan Ismail Raji Al-Faruqi, dia akan menjadikan manusia sebagai pusat sentral dari tauhid itu sendiri. Hal ini dilakukan guna menghasilkan pemahaman tauhid yang memiliki pengaruh dan peran besar dalam kehidupan manusia guna tercapainya tujuan awal Tuhan dalam menciptakan manusia itu sendiri, yakni sebagai khalifah di muka bumi. Manusia yang memaksimalkan fungsi kekhalifahannya
dan mampu menciptakan kesejahteraan hidup di dunia adalah yang paling ideal pemahaman tauhidnya. Sebaliknya orang yang anti dunia dan tidak peduli dengan fungsi kekhalifahannya dianggap paling jelek pemahaman tauhidnya. Tolak ukur tauhid antroposentris adalah kehidupan sosial dalam hubungan keluarga misalnya. Tauhid merupakan pegangan hidup. Keluarga merupakan bagian dari unit ummah universal. Ia berada di tengah-tengah antara unit kecil individu pada suatu sisi dan unit ummah universal pada sisi lain. Tata hubungan unit keluarga telah ditekankan oleh Al-Quran. Islam tidak mengutuk seks. Ia menganggapnya suci, penting dan baik. Bahkan menganjurkan manusia laki-laki dan perempuan agar memenuhi kebutuhan seksual. Quran Surah Al-Baqarah ayat 223. Akan tetapi, Islam tidak menganggap seks sebagai satu-satunya tujuan perkawinan semata-mata, melainkan sebagai sarana mengabdi kepadanya. Maka keluarga mutlak perlu bagi pemenuhan tujuan ilahi, dan tidak ada tauhid tanpa pemenuhan seperti itu. Tauhid juga memperhatikan dimensi sosial. Keyakinan terhadap keesaan Tuhan bagi seorang mukmin tidak sebatas pada keyakinan semata, tetapi berimplikasi pada tindakan sosial. Al-a'ma bil al-jawarih. Untuk tujuan-tujuan alamiah manusia, Islam membangun sebuah teori tata sosial. Maka tata sosial perlu adanya. Tata sosial dalam Islam dimaksudkan sebagai sarana untuk memperoleh kesejahteraan umat atau kedamaian. Islam sangat memperhatikan aspek-aspek pribadi dan ritus-ritus sosial. Beberapa ritus seperti zakat, infak, sedekah, dan haji jelas sekali memiliki sifat dan efek sosial yang tinggi. Sebaliknya, jika seorang muslim yang telah melaksanakan perintah salat dan haji tetapi tidak memberi manfaat sosial, maka tindakan tersebut tidaklah sempurna. Tata sosial adalah inti tauhid dan lebih penting dibanding tata pribadi. Islam telah memandang bahwa tata pribadi merupakan prasyarat bagi tata sosial dan dianggap sebagai tindakan yang menyimpang. Jika ada seorang muslim yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa peduli dengan masyarakatnya, dengan demikian menjadi semakin jelas bahwa seorang yang tidak memiliki kepedulian sosial akan terlihat keimanannya. Orang mukmin yang sempurna didapatkan memiliki nilai sosial yang tinggi. Mereka tidak merasa keberatan melaksanakan salat, melaksanakan haji, membayar zakat, mengeluarkan infak dan sedekah. Hal yang demikian terjadi karena mereka menyadari bahwa kepedulian terhadap masalah-masalah sosial merupakan perintah Tuhan. Hal yang demikian juga berlaku bagi pengetahuan dalam pandangan Islam. Tauhid merupakan prinsip pengetahuan. Tauhid adalah pengakuan bahwa Allah adalah hak atau yang benar, ada dan esa. Pengakuan seperti ini berimplikasi pada keyakinan bahwa semua keraguan bisa disampaikan kepadanya dan bahwa tidak ada pernyataan yang tidak boleh diuji, yang tidak boleh dinilai secara pasti. Tauhid adalah pengakuan bahwa kebenaran dapat diketahui dan manusia mampu mencapainya. Itulah tauhid. Sebagai prinsip pengetahuan, memperoleh pengetahuan dengan cara yang benar adalah salah satu tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebagai sarana mengabdi kepadanya. Saya kira itu adalah penjelasan daripada pemikiran kalam Ismail Al-Faruqi.
Selanjutnya adalah tema yang ketiga, yakni mengenai tentang analisis kritis pada pemikiran kalam Ismail Raji Al-Faruqi. Adapun analisis kritis terhadap pemikiran kalam Ismail Raji Al-Faruqi, kita akan membahas tentang pengislamisasian ilmu pengetahuan. Adapun tujuan daripada pengislamisasian ilmu pengetahuan Ismail Raji Al-Faruqi berupaya untuk menanamkan nilai-nilai spirit Islam pada disiplin ilmu-ilmu filsafat. Namun karena program atau upaya daripada pengislamisasian, Al-Faruqi mendapatkan kritikan dan dikatakan bahwa hal yang dilakukan oleh Ismail Raji Al-Faruqi adalah suatu hal yang keliru, dengan alasan adalah adanya kekhawatiran yang akan berdampak pada westernisasi Islam. Artinya bahwa jangan sampai karena adanya upaya pengislamisasian terhadap disiplin ilmu-ilmu barat, sehingga umat Islam berlebih-lebihan dalam meniru gaya barat. Oleh karena itu, dalam hal ini ada kelompok yang beranggapan bahwa islamisasi ilmu merupakan pekerjaan yang tidak perlu dilakukan. Oleh karena itu, menurut Fazlur Rahman, Islam atau tidaknya ilmu pengetahuan tidak terletak pada ilmu itu. Makanya dia kembali menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa diislamisasikan, karena ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang murni dan terlepas dari kesalahan. Jikalaupun ada kesalahan, yang terjadi adalah disebabkan karena penggunanya, bukan karena ilmunya. Saya kira itu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira dengan ucapan wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.